hari ini. Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Jumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Kelelahan setelah menempuh perjalanan, puluhan jemaah haji embarkasi Lombok digendong petugas saat tiba di tanah air. Diduga hendak bertransaksi benih lobster ilegal, puluhan nelayan ditangkap Satgas Gabungan di pantai Luyuk, Sumbawa. Lestarikan warisan karya tenun tradisional. Perajin di Lombok Tengah buat museum tenun secara swadaya. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan jemaah haji kelompok terbang 5 embarkasi Lombok harus dibopong petugas saat turun dari bus setibanya di asrama haji Loang Balok Mataram pada Selasa siang. Sebagian besar jemaah yang dibopong merupakan jemaah haji lanjut usia yang kelelahan setelah menempuh perjalanan sepanjang dari Arab Saudi. Selain kaki kesemutan, sebagian juga mengidap penyakit bawaan seperti sesak nafas dan hipertensi sehingga harus dituntun saat menuju ke aula Bir Ali. Sebelum diantar pulang ke daerahnya, seluruh jamaah akan menjalani pemeriksaan kesehatan terakhir oleh tim medis. Karena kebetulan juga calon jamaahnya itu lansia, kalau kelelahan itu sudah pasti karena perjalanan itu dari Jeddah ke tiba di Lombok, terus disambut di perjalanan, disambut di asrama haji, sangat melelahkan sekali. Faktor lelah juga membuat jamaah termasuk menguras energi mereka. Dari 393 jemaah haji asal embarkasi Lombok yang tergabung dalam kloter 5, 3 diantaranya meninggal dunia saat pelaksanaan puncak ibadah haji. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Meski stoknya telah ditambah di daerah, namun gas LPG 3 kg di sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Barat masih langka. Seperti di Desa Bengkal, Kecamatan Labu Api misalnya, warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas melon tersebut, baik di tingkat pengecer hingga di pangkalan sejak sepekan lalu. Selain sulit didapat, warga juga mengeluhkan naiknya harga jual dari semula Rp18.000 sesuai harga eceran yang ditetapkan pemerintah menjadi Rp22.000 per tabung. Hal itu semakin membuat warga meranda, terlebih gas LPG menjadi kebutuhan mereka untuk memasak. Harapan saya sebagai ibu rumah tangga di Lombok Barat ini terhadap pemerintah, jangan sampai kelangkaan gas ini terulang lagi, karena cukup kesulitan ya. Sekarang 22.000 yang sebelumnya itu kita bisa dapat harga 18.000. Pemilik pangkalan menyatakan pasokan gas ke mereka beberapa hari ini memang berkurang. Dari semula 100 tabung per hari, kini hanya 50 hingga 80 tabung per hari. Berapa sehari di sini Pak? Distribusi? 50. Iya, enggak tentu yang sesuai, ada yang punya pangkalan jatahnya kadang 50, 100, 150. Tapi tetap lancar ya. Ya, tetap ada. Tidak ada masalah. Enggak ada sih. Cuma yang masukkan ke pelanggan yang dianut tiap hari kalau habis, kalau dikasih 5, 6, kalau habis. Warga meminta pemerintah daerah segera turun menormalkan pasokan dan menurunkan harga LPG agar kembali normal sesuai harga eceran pemerintah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lombok Barat menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah pangkalan dan pengecer di sejumlah wilayah pada Selasa siang.
Di Desa Sandi, Kecamatan Batu Layar, petugas menemukan para pengecer menjual gas LPG 3 kg seharga Rp25.000. Selain ke pengecer, petugas juga mengecek harga di pangkalan. Hasilnya, harga di tingkat pangkalan juga tinggi. Gas 3 kg dijual Rp22.000 per tabung. Harga tersebut lebih tinggi dibandingkan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah sebesar Rp18.000. Hal itu sangat disayangkan pemerintah. Persoalan harga belum selesai. Kini pemerintah menemukan fakta baru yang memicu kelangkaan gas di sejumlah daerah. Ternyata distribusi gas LPG yang dialihkan ke lokasi lain menjadi biang keroknya. Dari distributor juga mengatakan bahwa stok LPG 3 kg itu aman sampai akhir tahun. Nah, kami langsung turun ke beberapa agen. Di agen pun kondisinya sama, aman. Nah, dari agen kami turun ke pangkalan. Dari agen ke pangkalan juga aman. Nah, sekarang jadi persoalannya adalah kita akan turun lagi ke pengecer. Di mana letaknya tempat kelangkaan ini terjadi? Apakah permintaan masyarakat banyak, menambah setelah lebaran atau bagaimana? Nah, itu yang kita telusuri saat ini. Kemarin dikasih 17,5. Terus kemarin karena ini dia langka itu makanya dia ngambil di mana enggak tahu. Terus dikasih 22. Ibu jualnya berapa? Terus dia jualnya berapa? 25. Semuanya kan orang dia jual 25. Nah, saya ikut juga jual segitu. Biasanya kalau normal Ibu jual berapa, Bu? 20. Pemda berjanji akan menindaklanjuti temuan tersebut dan menyiapkan sanksi tegas bagi para pengecer nakal yang menjual gas LPG di atas harga eceran tertinggi. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan bangunan villa diduga tak berizin yang ada di kawasan wisata di Kabupaten Lombok Tengah akan segera ditertibkan oleh pemerintah daerah. Hal itu untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait maraknya villa dan homestay yang diduga bodong dan beroperasi di wilayahnya. Selain memastikan bangunan villa tidak memanfaatkan garis sempadan pantai atau sungai, Pemda juga terus mengumpulkan data ratusan villa yang diduga tak berizin. Jika terbukti menyalahi aturan, Pemda segera membongkar villa sebagai sanksi tegas sekaligus menjalankan perda. Kita ingin memastikan lahan tempatnya berdiri. Apakah berada di atas lahan yang memang diizinkan untuk mendirikan bangunan yang sudah berada di lokasi yang diizinkan atau tidak, yang memang secara pemanfaatan ruang itu diizinkan, itu kita dalami lagi. Penertiban villa dan bangunan diduga tak berizin di kawasan wisata menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mencegah kebocoran pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.